Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'ami. Walhamdulillahilladzi bilata'ifil ihsani. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah datang kepada kita bulan yang sangat mulia, yaitu dia adalah bulan Ramadan, yang dimana telah saya sebutkan di dalam ayat yang ada di dalam muqaddimah saya barusan, tentang bahwasanya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk yang namanya mengerjakan ibadah puasa. Sebagaimana dikatakan oleh Mufti Mesir dalam kitabnya Kitabus Siyam yang dikumpulkan oleh Darul Ifta, bahwasanya fa inna shauma ibadatun min ajallil ibadati wa a'zamiha sawaban. Sesungguhnya puasa itu dia adalah sebuah ibadah yang dimana termasuk dari ibadah yang sangat besar dan yang sangat agung pahala bagi mereka orang-orang yang mengerjakan puasa tersebut. Lalu sesungguhnya bulan puasa atau ibadah puasa ini menjadi wajib bagi kita itu hanya pada saat di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwasanya ketetapan wajib bagi kita untuk mengerjakan puasa itu dia adalah di dalam bulan Ramadan. Lalu kenapa bulan Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang mulia, yang khusus? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala qad ikhtassallahu hadzal syahr, telah yang namanya mengkhususkan bulan ini dengan yang namanya beragam-ragam bikasiril fadhaili, dengan banyak sebuah kemuliaan dan juga kebaikan dan juga keberkahan di dalamnya, sehingga menjadikan bulan Ramadan ini, bulan suci ini, menjadi bulan yang sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahron, bahwasannya sesungguhnya bulan-bulan yang ada di dalam Islam atau bulan-bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia ada 12. Dan termasuk bulan yang sangat mulia di dalamnya adalah bulan suci Ramadan. Lalu kenapa Ramadan ini memiliki sebuah kemuliaan, kekhususan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Karena Allah sendiri, yang dimana Allah telah mengkhususkan bulan suci tersebut. Dari beberapa kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan bulan tersebut berbeda dari bulan-bulan yang lain. Pertama, dia adalah Allah memerintahkan kita untuk yang namanya wajib bagi kita berpuasa di dalamnya. Kenapa? Karena puasa ini sya'nun azim, sebuah ibadah yang dimana sangat mulia, sangat agung. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berkata bahwasanya as-shaumu li, bahwasanya puasa itu dia adalah untukku, yang dimana fa'ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Lalu yada'u syahawatahu wal akla wasyurba min ajli, yang dimana orang-orang berpuasa mereka meninggalkan syahwat-syahwat mereka, meninggalkan makan, meninggalkan minum. Apa? Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa ini memiliki sebuah kekhususan, memiliki sebuah kelebihan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu termasuk dari syariat atau anjuran, atau termasuk dari bagaimana Allah memuliakan sesuatu dengan cara memberikan sesuatu yang mulia kepada hal tersebut. Karena bulan Ramadan ini mulia, maka Allah memuliakan dengan sesuatu yang mulia, yaitu dengan diwajibkannya bagi kita untuk menjalankan ibadah Ramadan. Lalu termasuk dari kemuliaan yang lainnya adalah nuzulul Qur'anu fihi, bahwasanya Allah menurunkan atau Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an di dalam bulan tersebut, yang di mana Al-Qur'an ini dia adalah hudan, hidayah, petunjuk bagi manusia. Seperti itu. Lalu juga termasuk dari kekhususan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, dia adalah tuftahu abwabul jannah wa abwabul khairi fihi. Dibukakan pintu-pintu surga dan juga dibukakan pintu-pintu kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam berkata, Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari ila akhiril hadis. Bahwasanya dikatakan ketika datang bulan Ramadan, maka apa? Dibukakan pintu-pintu surga dan juga ditutup pintu-pintu neraka. Ini adalah sebuah kekhususan yang dimana tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, yang hanya Allah khususkan pada bulan suci Ramadan. Makanya kita sering dengar bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa wasatuhu magfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Menunjukkan bahwasanya di sini apa? Ramadan penuh yang namanya dengan rahmatnya Allah, magfirahnya Allah, dan juga apa? Terlepasnya kita dari belenggu api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, wa atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya agar kalian semua mendapatkan atau agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu ila akhiril ayat. Menunjukkan bahwasannya ketika kita terlepas dari yang namanya neraka, maka kita akan mendapatkan surga. Dan surga datang itu dengan apa? Dengan sebelumnya bimagfiratillah. Dan magfirahnya Allah datang ketika kapan? Ketika Allah merahmati kita semua. Nah, ini semua dikemas di dalam bulan suci Ramadan. Lalu termasuk dari kekhususan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, dia adalah istimalhu ala lailatul qadar. Bahwasanya di bulan suci Ramadan ada satu bulan yang dimana bulan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya sesungguhnya kami menurunkannya atau menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tidak ada yang mengetahui apa itu sebenarnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang dimana Lailatul Qadar ini itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu juga termasuk dari kekhususan yang dimiliki bulan suci Ramadan, dia adalah bikatsirin minal mustahabbat bitakidin fi aliha fihi. Bahwasanya benar-benar dikhususkan di dalam bulan suci Ramadan itu apa? Amalan-amalan sunnah, yang dimana amalan sunnah ini benar-benar ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berbeda ketika di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini semua adalah bentuk dari keragaman nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita udah ditarbiyah. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita udah diajarkan untuk yang namanya banyak-banyak membaca doa. Salah satu doanya dia adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Maka di sini haruslah kita ketahui bahwasanya berarti Ramadan bukan cuma sekedar bulan yang mulia. Ibadah puasa di bulan Ramadan bukan cuma sekedar taklif atau kewajiban yang dibebankan kepada kita, tapi ternyata bulan suci Ramadan, bisa berpuasa di bulan Ramadan termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita sudah dari jauh-jauh hari meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh dengan rahmat dan juga penuh dengan magfirah. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk yang namanya bersyukur. Dan kita juga di dalam bulan suci Ramadan, di dalam yang namanya berpuasa, tidak hanya menjadikan kita diharapkan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, tapi dari bulan suci Ramadan ini diharapkan juga kita untuk yang namanya menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Kenapa? Karena dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Oleh karena itu, yang penting yang harus kita perhatikan ketika datangnya bulan Ramadan, ketika kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita sedang menjalankan bulan suci Ramadan, puasa di dalam bulan suci Ramadan, maka kita harus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
Karena Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya bahwasanya di sini khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ah ayyakuna dzalika istidrajan laka. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersyukur, Imam Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikamnya, maka takutlah kalian dari adanya kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kalian, akan tetapi kalian masih terus yang namanya melaksanakan sebuah keburukan bersamaan adanya kebaikan hal tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi ayyakuna dzalika, hal tersebut menjadikan apa? Istidrojan laka. Kalian akan menjadi apa? Menerima yang namanya istidrojnya Allah bagi kalian semua. Yang dimana istidroj itu sendiri adalah sesuatu yang sangat harus kita hindari. Lalu apa sebenarnya istidroj itu? Dijelaskan di dalam kitab Iqazul Himam. Dalam syarah Sarhul Hikam, Imam Ibnu Ajibah berkata bahwasanya al-istidraju huwa kumunul mihnati fi ainil minnah. Jadi istidraj itu adanya sebuah balaya, musibah di dalam yang namanya yang tersembunyi di dalam pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu istidraj itu sendiri diambil dari kata daroja. Daroja sobiu, atau yang bertahap. Kenapa? Karena kita tahu ketika seorang anak kecil itu nggak mungkin dia bisa langsung berjalan, tapi ada sebuah tahap, pelan-pelan, syai'an fa syai'an. Begitu juga istidraj, yang dimana istidrajnya Allah kepada makhluk-makhluknya, kepada mereka yang tidak bersyukur, itu dikatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan perlahan-lahan mengambil nikmat-nikmat tersebut dari kita dan kita tidak menyadarinya. Dan kita masih merasa bahwasan ternyata kita adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, padahal perlahan-lahan Allah mengambil nikmat tersebut sehingga nanti ketika nikmat tidak ada, maka apa? Yang ada adalah mihnahnya Allah, balanya Allah, musibahnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena segala perkara itu yang ada di dalam diri kita itu baina syai'aini. Imma fin nikmah wa imma fil balaya, atau fin nikmah. Kalau nggak kita di dalam yang namanya keadaan nikmat, ya kita dalam keadaan yang namanya berlawanan dengan nikmat. Maka ketika perlahan-lahan Allah mengambil nikmat kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka perlahan-lahan juga ketika itu apa? Balaya atau musibah akan muncul bagi kita. Oleh karena itu, di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk yang namanya apa? Berhati-hati ketika kita yang namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika yang namanya Allah telah berbuat baik kepada kita, yang namanya Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, maka bagi kita untuk yang namanya bersyukur. Kenapa? Karena asyukur itu sendiri dikatakan dia adalah al-wasfu bil jamil, bil lisan, wal arkan, wal janan fi muqabalatin ni'am. Yang namanya syukur itu dia adalah sebuah pujian. Dengan lisan kita, dengan sikap kita, dengan keyakinan kita, yang dimana itu terjadi ketika kita mendapatkan sebuah kebaikan fi muqabalatin ni'am. Maka ketika kita yang namanya mendapatkan sebuah ihsan, kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi kita untuk yang namanya bersyukur. Lalu oleh karena itu syukur itu sendiri dibagi menjadi, syukur itu sendiri ada tahapnya. Ada syukur bil lisan, yaitu ketika kita namanya mendapatkan kebaikan, maka kita mengucapkan terima kasih. Makanya dikatakan bahwasannya diajarkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang belum atau tidak bersyukur kepada manusia atau kepada makhluk atas kebaikan yang didapati oleh dirinya, maka dia belum yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan kebaikan, ketika kebaikan itu bahkan datangnya dari makhluk pun, kita harus yang namanya berterima kasih kepada makhluk tersebut secara lisan, bukan secara i'tiqadan, dengan mengatakan bahwasanya ashkuruka atau syukron laka atau asyukrulak, seperti itu. Apalagi ketika kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah hanya menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Berarti apa? Berarti seharusnya bulan suci Ramadan ini adalah sebuah bulan yang menjadi bulan penuh syukur dan juga tarbiyah untuk kita apa? Istiqomah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua apa? Syukur itu sendiri datang dengan yang namanya bil arkan atau bil fi'li. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya Imam Junaid itu berkata bahwasanya Allah ta'sillaha bini'amihi. Janganlah kamu bermaksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya. Maksudnya apa? Ketika kita yang namanya diberikan nikmat oleh Allah, janganlah engkau malah berbuat maksiat dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Makanya oleh karena itu asyukur itu sendiri dikatakan salah satunya dengan cara al-imtitsalu bil awamir, yaitu apa? Dengan cara ketika kita ingin bersyukur kepada Allah, maka caranya nggak cuma mengatakan asyukru lak ya Allah, tapi apa? Tapi juga dengan imtitsal bil awamir. Kenapa? Karena sebenarnya sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, kita juga telah menjadi hambanya yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri berkata, fadhkuruni adzkurkum washkuruli. Kita memang sudah diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Bahkan ketika kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya kebaikan rasa syukur itu sendiri akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena kata Allah la azidannakum. Aku akan terus menambahkan hal tersebut kepada kalian. Lalu yang ketiga itu dia adalah asyukru i'tiqadan. Yaitu apa? Dengan i'tiqad kita, keyakinan kita. Bahwasanya apa? Menunjukkan kebaikan yang kita terima itu tidak ada sedikit pun sangkut pautnya kecuali dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makanya syukru bil lisan alal khalqi, nggak bisa kita katakan asyukru bil lisan alal khalqi, asyukru bil i'tiqad alal khalqi. Kenapa? Karena keyakinan kita murni bahwasanya kebaikan walaupun itu datang dari makhluk, sesungguhnya itu dia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kenapa? Karena kita diajarkan bahwasanya bagaimana caranya mensucikan hati kita, yaitu dengan cara mensucikan muamalah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika kita bermuamalah, ketika kita berbuat baik, ketika kita mendapatkan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu atau kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu bukan melainkan datang dari kita atau benar-benar itu dia adalah murni dari kita, tapi apa? Tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Di sini benar-benar Ibnu Athaillah Sakandari, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengajarkan kita untuk yang namanya pintar-pintar dalam bersyukur, berhati-hati. Ketika diberikan sebuah nikmat, kita nggak boleh yang namanya lupa diri. Harus berhati-hati. Kenapa? Karena nikmat ini sendiri bisa menjadi sebuah nikmah, bisa menjadi sebuah mihnah ketika kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dan adapun sebuah adab-adab yang dimana harus kita jalankan dalam yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setelahnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari pun berkata bahwasanya min jahlil muridi ayusi al adaba fatu akhkharal uqubatu anhu fayaqulu law kana hada su'a adabin laqata al imdad wa aujabat ibad faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man al mazid walau lam yakun illa ayyukhallika wa ma turid. Di sini dikatakan bahwasanya apa? Dari sebuah kebodohan yang sering kita lakukan adalah apa? Di antara kebodohan-kebodohan kita, para murid, orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala, apabila ia beradab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukuman atasnya ditangguhkan oleh Allah, Allah tidak langsung memberikan sebuah hukuman kepada dirinya. Maka ia akan berkata, seandainya ini adalah keburukan, maka pasti diputuskan bantuan atau imdad atau madatnya Allah kepada kita. Dan bahkan kita akan dijauhkan dari hal tersebut, dari madat-madatnya atau imdad atau pemberian bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya bantuan itu boleh jadi sudah dihentikan tanpa ia sadari, sekalipun hanya berupa tidak adanya tambahan atau bantuan yang baru yang Allah berikan kepada al-murid tersebut. Lalu bagaimana caranya kita untuk yang namanya benar-benar bisa untuk memperhatikan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam yang namanya ketika fi muqabalatin ni'am dan yang lain-lainnya. Dikatakan juga dalam hikamnya Ibnu Athaillah Sakandari, dalam syarahnya Ibnu Ajibah berkata bahwasanya di sini beliau berkata, dikisahkan dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Di sini Allah berkata, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tanganmu wahai Musa? Nabi Musa berkata, "Qala hiya asoya." Ini dia adalah tongkatku. Atau ila akhiril ayah. Lalu Allah malah berkata apa? Alqiha. Lempar tongkat itu. Lalu ketika dilemparkan fa'alqaha, maka dilemparkan sama Nabi Musa. Fahiya dikatakan apa? Fa idza hiya hayyatun tas'a. Malah tongkat itu berubah menjadi ular. Di sini ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya apa?
Karena sesungguhnya di sini yuqalu apa ibaratnya kepada al-fakir wa matilka biyaminika ayyuhal fakir. Apa itu yang ada di tanganmu wahai al-fakir? Jadi ibarat tongkatnya Nabi Musa ini ibarat kayak dunia. Kayak gitu. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Musa udah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti itu, maka dikatakan wa matilka biyaminika ayyuhal fakir. Apa itu yang ada di tanganmu wahai al-fakir? Maka fayaqulu al-fakir berkata, "Hiya duniyaya." Ini dia adalah duniaku. Seperti itu. A'tamidu 'alaiha, aku bersandar kepada duniaku. Lalu dikatakan wa aqdi biha ma'aribi fayuqalu lahu. Lalu dikatakan kepada si al-fakir alqiha, maka lempar apa yang ada di tangan kamu. Fa idza hiya hayyatun tas'a, karena sesungguhnya dunia itu ibarat ular. Seperti itu. Lalu apa akhirnya di sini menjadi apa? Menjadi sebuah pelajaran buat kita. Ketika kita yang namanya bersyukur bil lisan wal arkan, maka kita juga memperhatikan asyukru bil qalb atau i'tiqadan. Yang dimana ketika kita berkata terima kasih, itu benar-benar apa yang keluar dari lisan kita ini sejalan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Bahwasanya apa? Lisan ini seakan-akan mentarbiyah hati kita untuk yang namanya membuktikan rasa syukur ini, kebaikan yang kita terima ini dia adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga benar-benar tidak ada yang namanya selain segala sesuatu itu yang namanya apa? Menjadi sandaran kepada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dikatakan di awal hikamnya di dalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikam yang pertama al-i'timadu 'alal amal nuqsanur roja ingda wujudi zalali. Yang namanya kita bersandar kepada amal-amal kita itu apa? Termasuk salah satu fase di mana akan berkurangnya rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya ketika apa? Terjadinya yang namanya sebuah rasa kekecewaan. Kenapa? Kenapa kita ketika bersyukur harus bersyukur apa benar-benar secara hatinya i'tiqadan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kita tahu bahwasanya ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, murni kita lihat secara zahirnya kebaikan itu datang dari orang tersebut. Karena sesungguhnya kebaikan atau ibadah yang kita kerjakan itu memang berhak untuk mendapatkan yang namanya sebuah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tahu bahwasannya ibadah apa yang kita kerjakan itu semua tidak terjadi kecuali Allah menetapkan, memberikan sebuah potensi kekuatan bagi kita untuk yang namanya mengerjakan ibadah tersebut. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah, di mana di situ dibagi menjadi 3. Ada yang khusus buat Allah dan ada yang khusus buat hamba-hambanya, dan ada yang antara hamba dan juga antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahadza baini wa baina abdi. Dan ini adalah kata Allah antara aku dan juga antara hamba-hambaku. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan bahwasanya ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah. Kita mengkhususkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana kita tahu bahwasanya barang siapa yang udah beribadah, pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Seperti itu, akan memberikan sebuah balasan kebaikan kepada ibadah atas ibadah yang kita kerjakan. Tapi setelahnya kita nggak berhenti di sana, karena kita berkata wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dan pertolongan Allah itu sendiri dialah yang menjadikan kita mampu untuk yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kata-kata iyyaka nasta'in, kita udah masuk ke dalam fi maqamil ikhlas. Kita ikhlas, mengikhlaskan bahwasanya ibadah kita ini, usaha kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun rasa syukur kita ketika kita mendapatkan kebaikan, maka kita tahu ketika kita yang namanya asyukru bil arkan, yaitu imtisal bil awamir, kita tahu bahwasanya dari imtisal bil awamir ini tidak akan terjadi kecuali apa? Kecuali dari yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali memang Allah yang namanya membantu kita, memberikan pertolongannya untuk yang namanya terus bisa istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Seperti itu. Makanya dalam kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dia adalah fi maqamil abdi, yang dimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengetahui maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia sudah masuk ke dalam maqam man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, itu murni datangnya dari saya. Wallahu bari'un minhu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.